Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'i'in din biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan, Allahumma salli wa sallim alaihi, abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, abdalul makhlukin, al-mukarramu bil qur'anil azizil, al-mu'jizatul mustamirratu ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustaniratu lil mustarsyidin, al-makhsusi bi jawami'il kalimi wa samahatin din. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala al-muhaddis al-imam an-Nawawi. Lanjutan hadis yang ke-15 kemarin, alhamdulillah sudah kita khatamkan hadisnya. Kemudian kita menyimpulkan yang sanggup kita simpulkan. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan ada 3 hal, yang mana 3 hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kata Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Itu yang pertama, berkata-kata yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Yang kedua, barang siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kalau kita di pondok, kawan sebelah lemari. Kalau di dalam kitab Ihya, kalau tidak salah, itu tetangga itu dihitung 40 rumah, di depan, di belakang, samping kanan dan samping kiri. 40 rumah, hitung aja 40 rumah. Kalau di asrama 40 lemari. Jadi 40 lemari di kanan itu adalah tetangga. Ya anggaplah tetangga, walaupun belum berumah tangga, iyalah. Makanya kita dilaranglah membuka lemari teman, karena kita anggap itu adalah rumah kawan, iyalah, tetanggaan tadi kan. Nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan akan tamunya. Tamu itu juga harus minta izin. Harus minta izin. Ketika kita sudah mengizinkan, kita muliakan tamu tadi. Kecuali ada beberapa hal yang mungkin memicu sesuatu itu enggak perlu minta izin. Misalnya petugas
memeriksa lemari kan. Misalnya pemerintah curiga dengan rumah itu, nah langsung diterobos, rumahnya. Tetapi tetap adab ketika hendak memasuki rumah orang lain itu adalah meminta izin. Meminta izin. Bahkan di dalam Al-Quran itu walaupun tidak ada orangnya, di dalam Quran itu kita memberi salam ke suatu tempat walaupun di tempat itu tidak ada penghuninya. Nah itu jadi ketika kita sudah minta izin, umpamanya nih minta izin ternyata tidak diizinkan, maka jangan dipaksakan, kecuali kita termasuk orang yang darurat, memang betul-betul perlu banget. Rawil hadis sabaqatit tarjamatu lahu fil hadisi raqma tis'atin. Perawi hadis yaitu Imam Abu Hurairah itu sudah ada keterangan tentang beliau itu di hadis yang ke-9. Silahkan kalian cek sendiri. Jadi guru-guru kami itu dulu kalau ada di dalam kitab itu ketemu kalimat qad sabaqa dzikruhu, guru-guru di Martapura itu kalau ada kalimat seperti itu maka mereka enggak mau membaca kitab yang selanjutnya. Kata-kata atau kalimat teks kitab yang selanjutnya mereka cari dulu, qad sabaqa dzikruhu atau qad madha syarhuhu, telah lalu oleh penjelasannya, telah dilewati oleh penyebutannya, maka dicari dulu. Itu salah satu tips supaya rajin mutolaah. Itu adalah tips, salah satu cara supaya rajin mutolaah. Ma'anil mufradati, makna per kalimat. Yu'minu tu al-muradu al-imanul kamilu. Jadi yang dimaksud yu'minu beriman di sini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau seseorang itu tidak bisa melaksanakan hal ini, maka imannya tidak sempurna. Jadi jangan dikiralah misalnya orang itu sudah bersyahadat, sembahyang, dia tidak sanggup melaksanakan yang 3 ini. Jangan disangka mereka kafir, jangan. Kada beriman aja, tidak beriman. Yang dimaksud di dalam hadis Nabi itu adalah tidak sempurna, bisa 75%, bisa 50% atau 25%. Yasmut ay yaskut, samata yasmutu maknanya sakata yaskutu. Sakata diam. Ustadz pernah ketemu di kitab Nasaihul Ibad, as-sukutu khairun, diam itu lebih baik. Di dalam kitab Mahfudzat as-sukutu, ada yang ingat? Hukmun, diam itu merupakan suatu kebijakan. Penjelasannya ada di kitab situ, silahkan kalian lihat. Ustadz kurang hafal juga. Al yaumil akhiri adalah yaumal qiyamah. Yang dimaksud yaumil akhir adalah hari kiamat. Wallahu a'lam. Di dalam hadis yang kedua kah? Pernah kan Nabi ditanya, akhbirni anis sa'ah. Nah, kata malaikat Jibril nih, beritahu aku tentang kiamat.
Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanyai itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu memang kebetulan Nabi tidak tahu. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, beritahu aku akan tanda-tandanya. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Silakan maknakan masing-masing. Yang pastinya kiamat itu ketika melahirkan oleh budak itu akan tuannya. Artinya banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Artinya kalau kita dijauhkan, kiamat masih lama. Yalah, jangan sampai lah seperti yang dituturkan Ustadz Baidillah tadi pagi. Adakan adab-adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Kalau kita melaksanakan adab tersebut, nah seandainya kalian tadi mencatat kemudian mengamalkan, nah insya Allah ada berkahnya tuh, insya Allah. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Kemudian masih memperadatnya, dhaifahu ay ad-dhaifa wa huwal qadimu alal qaumi. Dhaifahu, tamunya itu adalah orang yang datang kepada suatu kaum, kepada suatu tempat. Nah, asyarah yursiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam ila makarimil akhlaqi wa husni muamalatin nasi wa hifdzil lisani minaz zallati wa min hadhil khisal. Mengajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak yang mulia. Dikarenakan kan ketika kita berkata-kata itu apa yang kita pikirkan tuh kita keluarkan, apa yang kita ingin katakan kita katakan, apa yang ingin kita ucapkan kita ucapkan. Nah terkadang isinya tuh ada yang baik, mudah-mudahan banyak yang baik, ada yang jelek seperti menggibah, menghina, menjelek-jelekan. Padahal banyak yang baik, tetapi biasanya yang jelek ini sedikit meramaikan, yalah. Tapi kita usahakan apa yang baik saja yang kita ucapkan. Ketika kita berusaha sudah ada usaha nih, maka mudah-mudahan yang jahat itu diampuni. Makanya ketika kita hendak meninggalkan suatu majelis pembicaraan, itu dianjurkan membaca doa kafaratul majelis. Insyaallah hafal semuanya, insyaallah. Wa husni muamalatin nas, dan baiknya cara bergaul kepada masyarakat manusia. Kenapa diartikan masyarakat? Karena manusia insyaallah pasti manusia. Masyarakat pasti manusia, insyaallah lah. Adakah yang bermasyarakat dengan jin? Gak ada kan? Yang bermasyarakat dengan iblis? Gak ada kan? Insya Allah gak ada. Takutnya nanti dibawanya ke alam sana. Pas dibawa ke alam sana gak kembali lagi. Jangan diaminkan lah.
wa hifdzil lisani minaz zallati, dan menjaga lidah daripada tergelincir. Kalau lidah itu apa? Apa ungkapannya tuh? Kalau di bahasa Arab itu sabaqul lisani, terdahulu lidahnya. Maksudnya tidak sengaja terucap. Kamu mau kemana aja? Aku mau ke rumahnya si yang buta itu. Nah, ya, itu kan kita jadinya terucap sesuatu yang tidak baik. Sehingga dengan sebab kita terucap yang gak baik tadi, sibuklah malaikat atid mencatat. Nah, si Sulaiman mengatakan si Alul umpamanya, mengatakan si Alul si buta, jadi dosa. Mana lupa lagi beristighfar. Bismillah. Berkata Imam Syafi'i, makna hadis itu apabila kita hendak berkata-kata, maka hendaklah kita berpikir. Berpikir dulu pengen berkata-kata itu. Kita pikirkan dulu kata-kata itu, apakah kata-kata itu akan menyakitkan orang lain? Kalau itu menyakitkan orang lain, berarti kata-kata itu tidak baik. Kalau Imam Syafi'i, apabila tidak ada kesalahan dalam kata-kata tersebut, baik-baik saja nih kata-katanya, maka beliau ucapkan. Dan apabila di dalamnya itu ada menyakitkan, takut menyakiti perasaannya, nah, atau kita ragu-ragu apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak, maka Imam Syafi'i memilih diam, menahan lisan. Wa min hadhil khisal, dan termasuk daripada perkara ini, al-awwalu yang pertama, al-qaulut thayyibu alladhi yashtamilu alal khairi wal birri. Yang pertama, perkataan yang baik yang terkandung atas kebaikan dan pahala. Perkataan-perkataan yang baik seperti mengisahkan kisah sahabat, kisah-kisah yang baik, atau bercerita dengan teman dengan niat idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan. Kawan ini umpamanya habis terkena musibah, kan sedih itu, baru kita hibur dia, yang mana dengan kata-kata kita tadi itu yang asalnya menurut kita nggak baik nih, ketika kita ceritakan ke teman, dia menjadi senang hatinya. Diusahakan yang baik-baik juga dikisahkan. Sehingga jadi pahala perkataan kita tersebut. Dan sangat dianjurkan yang berpahala. Kalau kita lah yang tahunya yang berpahala itu mungkin kisaran dzikir, mengaji, salawatan. Nah itu sebenarnya banyak kata-kata yang sangat bermanfaat bagi orang lain, seperti mendoakan, berkisah-kisah yang baik, insya Allah, yang mana itu juga berbuah pahala, berbuah kebaikan. Di anna Allah Ta'ala qayyada laka malakan anil yamini yaktubul hasanati.
Karena Allah Ta'ala mengqabat, qayyada itu mengkaitkan, menyerahkan kepada engkau akan seorang malaikat di sebelah kanan. Sebelah kanan. Barangkali kawan kalian sebelah kanan tuh malaikat. Sangka baik, sangka baik. Yaktubul hasanat, yang mana malaikat itu mencatat kebaikan. Fa'aksir minal amalis salihi, fa'aksir minal amalis salihi hatta tamtali'a sahifatuka bil hasanati. Jadi perbanyak berbuat amal yang soleh sehingga penuhlah catatan engkau dengan kebaikan. Kira-kira lah malaikat tuh mencatat pakai buku lah, kayak itba yang mencatat santri yang terlambat. Kira-kira nih pakai buku lah. Kalau di hadis-hadis lain itu kan disebutkan kalau kita beramal ini nanti catatan amal kita yang jahat itu bisa disobek. Jadi mungkin supaya kita lebih mudah paham, mungkin seperti kita juga, mereka memakai buku catatan. Artinya bagi yang tugas mencatat santri, boleh jadi niat mencatat itu ittiba seperti malaikat. Nah, malaikat bagi santri. Sehingga penuhlah catatan engkau dengan kebaikan. Wabta'id anil qaul an qaulis su'i wasyarri wazzauri, dan jauhilah daripada perkataan yang jahat yang bisa menimbulkan kejahatan dan kata-kata dusta. Salah satu dusta adalah menggombal. Nah, menggombal itu salah satu dusta. Tapi yang namanya sudah penuh perasaan, kata Ustadz Zainal kan, dalam dunia percintaan dusta dihalalkan. Itu yang kisah anjing jantan di zaman Nabi Sulaiman, bukan Ustadz Sulaiman, kata Ustadz Zainal. Ya Allah. Kalian masih ingat kisahnya kan? Masih ingat? Jauhi daripada perkataan jahat. Perkataan jahat itu seperti mengolok, jeleknya kamu, jeleknya kamu, kan termasuk kata-kata jahat. Bahayanya kalau orang tersinggung, bahayanya kalau orang tersinggung. Ya, ada sebagian insan itu, sebagian manusia gak nganggapnya seperti itu. Dikata-katain jelek atau macam-macam lah, ndak ngaruh, mempan, kebal. Dan kata-kata yang bisa menimbulkan kejahatan. Nah, kata-kata yang menimbulkan kejahatan ini seperti namimah. Namimah itu mengadu domba, bermuka dua. Nah, kepada kawan yang ini berkata seperti ini, kepada kawan satunya lagi berkata seperti itu. Akhirnya ini dan itu gak sesuai nih, kelahi akhirnya. Nah, itu juga wajib dijauhi, itu wajib banget.
wal fahsyi anil kalami, dan perkataan yang keji. Perkataan yang keji. Perkataan yang keji itu seperti kata-kata kotor yang memang gak pantas diucapkan. Seperti apa ya? Ustaz kurang bisa mencontohkan. Bangsa. Ya Allah. Tersambat. Astagfirullah. Nah, itu kata-kata keji juga tuh. Kenapa? Dari cara melafalkannya dan targetnya itu biasanya kejam itu, jahat isinya. Cara mengucapkannya dan cara menyampaikannya sama aja, cara mengucapkan dan menyampaikan. Jangan diikutin lah, jangan diikutin. Maklumi apa tergelincir lidah Ustadz tadi. Habisnya susah banget mencarikan contohnya. Wal ghibati wan namimah, menggibah dan mengadu domba. Menggibah ini jelas dilarang lah, mengisahkan sesuatu yang enggak baik daripada orang lain, atau mengisahkan yang baik orang lain itu enggak suka, itu dikisahkan, itu termasuk gibah. Ketika kita menggibah, maka otomatis kita mentransfer pahala kita kepada orang yang kita gibah. Kemudian namimah, sampai hatta la tamtali'a sahifatuka bisayyi'at, sampai jangan sampai terpenuhi oleh catatan engkau dengan kejahatan. Itu tentang perkataan yang baik. Kemudian insyaallah nanti kalau kita bertemu kembali, insyaallah kita bertemu terus, tapi ketika pertemuan dalam taklim selanjutnya itu akan dilanjutkan yang kedua. Di sini marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi abah pengasuh kita Ustadz Nasruddin yang dalam perjalanan ke Banjarmasin. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah beri kesehatan, keapiatan kepada Sidin sampai bisa berkumpul lagi di Pondok Pesantren Babu Salam kita yang tercinta ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.